Kalau ada perempuan pakai cadar dibilang ninja. Besok-besok kalau kamu ketemu dengan perempuan yang pakai rok mini, teriakin Tarzan. Kalau perempuan pakai cadar dibilang ninja, berarti perempuan pakai rok mini berarti pakai rok mini kok dibilang apa, tren anak muda zaman sekarang. Ini pakai rok mini modern, pakai you can see modern dari mana? Kamu tahu ada satu ustadz, dia dakwah di Papua. Orang-orang Papua mereka banyak masuk Islam. Ketika itu mereka berkata seperti ini. Mereka bilang seperti ini, ya ustadz, kami ini heran sama orang-orang di Jakarta sana. Kok bisa telanjang itu dibilang tren sama mereka? Jikalau telanjang dibilang modern, dibilang tren, berarti kami orang-orang Papua lebih tren daripada mereka. Kami lebih modern daripada mereka, karena kami dulu telanjang bulat. Semakin kemari ditutupin pelan-pelan. Perempuan-perempuannya dulu terbuka payudaranya, sekarang mulai tertutup. Jadi semakin tertutup, itu yang tren, saudara-saudara. Semakin tertutup, itu yang modern. Kalau telanjang dibilang modern, binatang lebih modern dari kita, saudara-saudara. Ya, kalian anak muda, laki-laki, perempuan, jangan pernah malu, tunjukkan keislaman kalian. Ikuti beliau-beliau para ulama, cara berpakaiannya engkau ikuti mereka. Dengan engkau ikuti mereka, Allah akan beri kepada kamu apa-apa yang Allah berikan kepada mereka. Saudara-saudara, bersabda Nabi Muhammad SAW, kun aliman, jadilah kalian orang-orang alim. Habib, saya tidak bisa jadi orang alim, udah telat Beb, saya nggak bisa jadi orang alim. Nggak bisa jadi orang alim. Kun muta'alliman, jadilah engkau santri. Kalau nggak bisa jadi orang alim, jadilah engkau santri. Au mustami'an, jadi santri nggak bisa Beb, saya nggak bisa jadi santri Beb, saya sibuk. Kun mustami'an, au mustami'an, jadilah engkau pendengar. Ya, jadilah engkau pendengar, mendengarkan nasihat ulama, mendengarkan hikmah ulama. Jadi mustami' nggak bisa. Kun muhibban, itu pilihan terakhir bagi kamu. Jadilah pecinta ulama, pecinta habaib, pecinta kiai. Ya, jadi orang alim nggak bisa, jadi santri nggak bisa, jadi pendengar nggak bisa, jadi pecinta tidak bisa. Jangan kau jadi golongan yang kelima, jangan kau jadi golongan yang terakhir. Siapa golongan terakhir? Udah ulama bukan, santri bukan, pendengar bukan, pecinta bukan, malah jadi pembenci para ulama, pembenci para habaib, pembenci kiai, pembenci majelis taklim. Ini sebangsat-bangsatnya manusia, saudara-saudara. Udah orang alim bukan, goblok iya, santri bukan, bejat iya, pendengar ilmu bukan, pendengar orkes iya, pecinta ulama bukan, malah jadi pembenci para ulama, pembenci para habaib, pembenci para kiai. Ini al-anun nas, manusia paling laknat itu, saudara-saudara. Oleh karena itu saya wasiatkan kepada kamu, kalau kamu tidak bisa jadi orang alim, maka jangan kamu jadi. Kalau kamu tidak bisa jadi orang alim, jadi santri. Tidak bisa jadi santri, jadi pendengar. Tidak bisa jadi pendengar, jadi pecinta. Kalau kamu tidak bisa menjadi pecinta, jangan kamu menjadi pembenci para ulama. Kalian semua yang duduk di sini wajib untuk menjaga para ulama, menjaga para habaib, mencintai para ulama, mencintai para habaib. Serahkan jiwa dan raga kalian untuk melawan siapapun yang macam-macam dengan para ulama, saudara-saudara. Sampaikan kepada mereka, kepada para pengkhianat bangsa, sampaikan kepada mereka, para musuh-musuh Allah, musuh-musuh agama, sampaikan kepada mereka yang memerangi ulama kita, yang melawan para ulama. Kami umat Islam tidak akan pernah diam. Jikalau kalian maju satu langkah untuk melawan ulama kami umat Islam maju 1000 langkah untuk melawan kalian. Saudara-saudara, jikalau mereka melawan ulama kita sambil merangkak, kita lawan mereka sambil berlari, saudara-saudara. Jikalau kalian hormat kepada ulama, kami lebih hormat kepada kalian, betul? Jikalau kalian cinta kepada ulama, kami lebih cinta kepada kalian, betul? Jikalau kalian berakhlak kepada ulama,
kami lebih berakhlak kepada kalian, betul. Tetapi kalau kalian mau macam-macam sama ulama kami, kalian mau main-main sama ulama, kami umat Islam akan ajari kalian bagaimana cara mainnya, saudara-saudara. Jangan pernah diamkan siapapun yang melawan para ulama kita. Musuh kita bukan presiden, betul. Musuh kita bukan polisi, betul. Musuh kita bukan tentara, betul. Musuh kita bukan agama manapun, betul. Musuh kita bukan suku manapun, betul. Musuh kita bukan partai manapun, betul. Terus siapa musuh kita? Musuh kita adalah siapapun dia, mau tentara kek, mau polisi kek, mau presiden kek, mau DPR kek, dari partai manapun, apapun pangkat dan jabatannya, sebanyak apapun hartanya, apapun agamanya, apapun sukunya, kalau memusuhi ulama, melawan ulama, maka mereka menjadi musuh umat Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua yang hadir saya tanya, siap bela ulama, siap bela Islam, siap bela habaib, siap bela kiai, siap bela bangsa, siap bela negara. Allahu Akbar. Jangan macam-macam kau sama santri. Ini bangsa Indonesia, bukan Cina, bos. Ini Indonesia ini. Tanah Indonesia telah dicuci dengan darah para ulama, betul. Darah para santri, para habaib, para kiai, para santri, para pahlawan-pahlawan. Mereka mengorbankan jiwanya, nyawanya, darahnya, berjuang, berperang pagi, siang, sore, malam melawan para penjajah-penjajah Belanda. Mereka usir para penjajah sehingga gerbang kemerdekaan Indonesia bisa terbuka. Kalimat apa, seruan apa, teriakan apa yang menggema di langit Indonesia? Saudara-saudara, teriakan, suara, gema yang terdengar di langit Indonesia, yang keluar dari mulut anak-anak muda Surabaya khususnya, umumnya Jawa Timur, untuk mengusir para penjajah Inggris adalah kalimat Allahu Akbar. Sampai-sampai Bung Tomo mengatakan, apa kata Bung Tomo? Kalau tidak ada Allahu Akbar, kalau tidak ada takbir, saya tidak tahu bagaimana memberikan semangat kepada anak-anak muda Surabaya. Makanya jangan macam-macam kamu sama santri. Hei kalian, pejabat-pejabat biadab, pejabat-pejabat bangsat yang suka macam-macam dengan rakyat, yang suka bohongi rakyat, yang suka tipu rakyat, yang suka makan uang rakyat. Saudara-saudara, demi Allah, kami para habaib, para kiai, para ulama tidak akan pernah meninggalkan rakyat Indonesia. Selama rakyat belum diberi keadilan dari para pejabat, maka selama itu kami akan bangkit melawan, menentang siapapun yang ingin menghancurkan dan menyengsarakan rakyat Indonesia. Saudara-saudara, ini kalau kita bela ulama dibilang anti Bhinneka Tunggal Ika, bela Quran dibilang anti Pancasila, bela Islam dibilang anti NKRI. Itu pejabat yang ngomong begitu, congornya aja itu ngomong begitu. Penakut itu mereka. Kamu tahu, mereka ini cuma congornya ngomong Pancasila, Pancasila, dikit-dikit Pancasila, tapi hatinya kosong dari nilai-nilai ruh Pancasila, saudara-saudara. Bohong mereka. Ngomong Pancasila, hatinya kosong dari nilai-nilai ruh Pancasila. Kami para santri jarang ngomongin Pancasila, tetapi demi Allah, Pancasila hidup abadi di dalam hati kami, saudara-saudara. Itu mereka ini setan-setan ini, kera-kera berdasi ini, ya, mereka itu tiap Senin hormat bendera, tiap Senin hormat bendera, tapi mereka yang mengkhianati dan menodai merah putih, saudara-saudara. Kalau ente nggak khianati merah putih, nggak bakal ente korupsi uang rakyat. Kalau ente nggak khianati merah putih, nggak bakal jalan ada yang rusak, betul. Pejabat sekarang ini Dzul Wajhain, tahu Dzul Wajhain? Satu kepala, mukanya dua, satu di depan, satu di belakang. Butuh sama rakyat kalau ada maunya, butuh sama ulama kalau ada maunya, betul. Kalau mau pencalonan butuh sama rakyat. Contohnya Jokowi, udah nggak usah jauh-jauh Jokowi, saudara-saudara, butuh sama rakyat kalau ada maunya. Mau pencalonan masuk gorong-gorong. Kiai tenang, jangan takut Kiai. Tenang, kalau ada apa-apa bilang aja sama saya Kiai. Kalau polisi tidak ada yang, kalau polisi mau nangkap, jangan tangkap panitianya, tangkap saya Bahar bin Smith. Jangan panitia yang tangkap,
panitia jangan ditangkap, sebab panitia nggak nyuruh Beb ceramah yang keras ya, tidak, panitia tidak suruh begitu, sebab saya ceramah begini memang nggak bisa diatur. Kalau ada polisi mengatur saya, Habib ceramah jangan keras-keras, polisinya suruh naik ceramah, jangan saya. Saudara-saudara, coba kau lihat Jokowi belum jadi presiden, naik turun becak, naik turun bajai, keluar masuk pasar. Setelah jadi, yang susah tambah susah, yang miskin tambah miskin, listrik naik, BBM naik, utang banyak. Di Arab ada raja minyak, di Indonesia ada raja utang. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, bukan cuma Jokowi, presiden sebelumnya juga begitu, SBY dan lain-lainnya. Banyak para pejabat yang butuh kepada rakyat kalau ada maunya, saudara-saudara. Saya ini bukan orang partai, bukan. Saya bukan ustadz partai, bukan. Sekarang kan banyak ustadz macam-macam. Ada kiai kuning, ada kiai merah, ada kiai hijau, ada kiai biru. Tahu maksudnya? Ada kiai PKB, ada kiai P3, ada kiai Golkar, ada kiai PDI, ada kiai Demokrat, ada kiai Hanura, ada kiai Gerindra, ada kiainya Mak Banteng, ada kiainya Prabowo, ada kiainya Wiranto, ada kiainya SBY, ada kiainya si Brewok Surya Paloh. Akhirnya ustadz sama ustadz berantem, kiai sama kiai berantem, Habib sama Habib berantem. Kenapa? Urusan partai, gara-gara beda bendera. Ustadz sama ustadz saling berantem, kiai sama kiai saling berantem, Habib sama Habib saling berantem. Nah, mereka pejabat begitu kebanyakan. Cuma ya banyak juga pejabat yang baik, saudara-saudara. Polisi sama seperti polisi. Kamu kira semua polisi buruk? Tidak, ada polisi yang baik. Masih banyak polisi yang baik, tapi tetap kalau di Indonesia banyakkan yang bangsat, saudara-saudara. Begitu juga pejabat. Kamu kira pejabat semuanya bangsat? Tidak, ada pejabat yang baik, tapi ya begitu, paling banyak pejabatnya bangsat. Butuh sama rakyat kalau ada maunya, saudara-saudara. Sebelum jadi berjanji, ini kebenaran, ini kenyataan. Sebelum berjanji, saya berjanji mensejahterakan rakyat, saya berjanji memakmurkan rakyat. Setelah jadi, rakyat mana yang makmur? Rakyat mana yang sejahtera? Saya tanya, ada kamu sejahtera? Saya tanya, jawab, ada kamu sejahtera? Ada kamu makmur? Yang susah tambah susah. Berapa banyak orang kelaparan, orang kehausan, mereka telanjang, mereka kelaparan, saudara-saudara. Yang makmur bukan rakyat. Terus yang makmur siapa? Yang makmur orang-orang asing, yang makmur perusahaan-perusahaan asing. Kita pribumi Indonesia menjadi budak di tanah kita sendiri, saudara-saudara. Nah, makanya perlunya anak-anak muda yang baik agar ke depan pejabat kita menjadi pejabat-pejabat yang